Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Latif, JGP Angkatan 9. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Barat, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi, supervisi, coaching. Oke, demikian, silakan menyaksikan. Selamat siang Pak Haryadi. Ya Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Hari ini gimana kesibukannya? Oh ini tadi full kelas Pak, Full kelas ya. Langsung saja ya Pak Haryadi. Jadi ini sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi terkait dengan kegiatan coaching yang Bapak akan lakukan terhadap rekan sejawat. Gimana kira-kira siap? Oh siap. Siap ya Pak ya? Siap. Nah, alhamdulillah hari ini cerah. Ya, semoga tidak ada kendala untuk nanti proses coaching maupun sampai selesai Pak. Oke Pak. Siap. Sebelum nanti Pak Haryadi melakukan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan terlebih dahulu untuk memastikan nanti proses coaching berjalan dengan alurnya. Itu ya Pak. Jadi pertama-tama di sini saya ingin menanyakan terkait dengan kompetensi yang mungkin Bapak akan kembangkan dari kegiatan coaching. Kalau di sini mungkin saya ingin mengembangkan tentang bagaimana kita bisa sebagai coach itu bisa menanyakan yang berbobot atau pertanyaan berbobot. Oke, pertanyaan berbobot. Mungkin selain itu ada yang lain? Sementara itu Pak. Nah itu dari pertanyaan berbobot tersebut yang ingin Bapak kembangkan, kira-kira lebih spesifik seperti apa Pak? Spesifik bagaimana pertanyaan itu bisa mengena ke coach tadi itu Pak. Lalu dari kegiatan coaching nanti, kira-kira rubrik penilaian dari percakapan coaching yang akan digunakan? Ya nanti lebih banyak mendengar Pak dan mengamati. Terus lalu ada lagi? Lalu nanti kita cari solusi bersama. Oke. Yang solutif. Ya. Kemudian ada lagi Pak, indikator kepercayaan dari kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan kira-kira seperti apa? Nanti tujuannya sebagai coach itu bisa mengurai masalahnya Pak, dapat mencari solusi dari kegiatan coaching pada sesi ini Pak. Yang terakhir, harapan Bapak dari kegiatan coaching ini mau ke arah apa? Tentunya dengan harapan bisa menjadi coach yang lebih baik Pak. Mungkin kalau tadi itu ke pertanyaan berbobot, mungkin langkah sesi selanjutnya saya bisa meningkatkan olahraga yang rasa ya, keterampilan dalam bagian. Nah, baik kalau begitu mungkin bisa langsung dimulai saja. Coachingnya ke siapa? Oh siapa? Mohon izin Bisa dipanggil ya, oke saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan diperkenalkan terlebih dahulu. silakan Ibu izin memperkenalkan Ya. Ini ada Ibu ini. Bu Eni. Ya, saya Eni Kak Latif. Oke. Langsung bisa dimulai saja. Oh siap. Saya di sini untuk mengobservasi Pak Haryadi Bu ya, jadi jangan khawatir ya. Monggo silakan. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Pak Haryadi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah dari Pak. Alhamdulillah senang mendengarnya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa secara langsung ya Bu. Kalau kemarin kita sempat sharing dengan WhatsApp tuh. Iya Pak, Alhamdulillah akhirnya ada kesempatan ya Pak ya kita Iya. bisa berjumpa secara langsung. Oh iya Bu, ini saya dengar kemarin Ibu ingin sharing ya Bu. Kalau boleh tahu apa ya Bu? Iya Pak, kemarin itu saya merasa tidak nyaman Pak, merasa terbebani, sehingga hari ini saya ingin sekali bertemu Bapak, harapannya saya bisa menemukan solusi. Oke ya, semoga pertemuan kita siang ini bisa kita carikan solusi bersama ya Bu atas ketidaknyamanan dari Bu Eni. Kalau boleh tahu tidak nyamannya itu bagaimana? Bu?
Jadi begini Pak, kemarin itu saya kan saat proses kegiatan belajar mengajar itu saya disupervisi Pak sama ibu pengawas. Nah ketika saya disupervisi itu ternyata ada poin atau bagian yang dirasa masih kurang, yaitu di bagian bahan ajar. Gitu. Jadi kemarin saya itu masih menggunakan bahan ajar berupa media video, kemudian juga ada beberapa media yang lainnya. Namun sayang sekali hari itu saya memang tidak menggunakan buku teks Pak. Dan ketika itu ibu pengawas menyarankan sebaiknya menggunakan buku teks. Tapi kemudian saya menjawab bahwa dengan media yang sudah saya persiapkan itu saya merasa cukup Pak, seperti itu. Sehingga sepertinya beliau kurang berkenan Pak. Saya lihat Bu ini tegang ya Bu? Iya Pak, tegang Pak, soalnya curhatnya agak berat ini Pak. Oh ya, sebelum kita melanjutkan sesi coaching kita, Bu ini boleh mengambil sikap duduk yang refleks, kemudian boleh sejenak mengambil nafas yang panjang, dia bisa diluruskan bisa sambil refleksi Bu. Iya. Alhamdulillah Pak, sedikit lebih tenang. Soalnya dari kemarin emang saya membawa masalah ini berat sekali Pak rasanya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan tadi ya Bu. Iya Pak. Saya dengar tadi Ibu punya masalah pada saat pengawas masuk ke kelas itu. Iya betul. Kalau boleh tahu itu tuntutan pada saat itu bagaimana Ibu? Nah, jadi begini Pak, sebenarnya saya kan mengajar dengan tujuan pembelajaran dan juga dengan capaian pembelajaran yang sudah sesuai kurikulum. Bahan ajar yang saya gunakan juga sudah sesuai dengan TP-nya Pak. Namun demikian, menurut beliau itu masih dirasa kurang karena saya belum menggunakan buku teks tadi. Jadi Ibu sudah sesuai dengan ATP, Iya, TP, sudah. CP, Sudah. modul ajarnya sudah lengkap. Sudah Pak. Kemudian sumber belajarnya? Ya, untuk sumber belajarnya itu tadi Pak masih ada yang belum, yaitu buku teks. Buku teks itu ya Bu? Iya. Kalau boleh tahu alasan Bu ini tidak menggunakan buku teks itu kenapa? Awalnya sebenarnya saya sudah melakukan tes diagnostik ya Pak kepada siswa-siswa saya, dan kecenderungan gaya belajar mereka sepertinya menurut saya itu pada awalnya sepertinya saya tidak membutuhkan buku teks seperti itu. Sebenarnya ini Bu ini sudah melakukan langkah awal yang sangat baik Bu, sudah melakukan asesmen diagnostik awal tapi itu bisa menjadi bahan untuk kita melangkah selanjutnya bagaimana kita melakukan model, metode, dan langkah yang paling tepat dalam kita mengajar Bu. Nah, tadi Bu sudah melakukan tes diagnostik awal, kemudian sudah menggali potensi yang ada pada siswa. Nah, kalau boleh tahu dari hasil asesmen itu kecenderungan siswa itu lebih kemana Bu? Apakah pembelajaran berbasis digital atau pembelajaran berbasis konvensional atau pembelajaran yang mix atau keduanya dipadukan? Oh iya ya Pak ya, kok saya nggak kepikiran ya. Ternyata memang benar sekali Pak, kemarin itu ketika saya melakukan asesmen formatif itu masih hasilnya belum maksimal. Tes formatif yang kedua juga masih ada yang belum memahami, dan ternyata di sumatif akhirnya ternyata itu ada beberapa siswa yang belum bisa mencapai tujuan pembelajaran. Bisa jadi mungkin sumber belajar saya memang kurang ya Pak ya. Nah, mungkin yang sudah dilakukan sudah bagus, tapi kan ada salahnya di situ Bu. Ibu belum menggunakan buku teks tapi Iya betul ya Pak, ya mungkin itu ya Pak yang seperti itu pengawas bilang itu ya Pak ya. kalau dilihat dari hasil formatif itu Bu, sudah berapa kali diadakan formatif tadi? 3 kali formatif, 1 kali sumatif dalam satu tujuan pembelajaran. Dalam satu TP ya Bu? Iya, Dan dari pemetaan hasil asesmen itu lebih cenderung ke arah yang mana sih Bu? Atau lebih dominan, lebih bagus dengan konvensional, mix, ataupun dengan berbasis gadget atau digital itu? setelah saya lihat hasilnya memang ternyata harus mix ya Pak ya. Anak-anak saya dengan karakter belajar mereka itu memang beragam. Ada yang pengen dengan buku teks juga, ada yang pengen dengan video, dan bahkan ada yang keduanya seperti itu. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan evaluasi refleksi ke depannya Ibu, kalau
tidak semua siswa lebih memilih atau suka dengan basis IT. Iya Pak, betul ya Pak, berarti ya Pak. Iya. Kemarin saya memang masih belum menggunakan buku teks ya Pak ya. Mungkin lebih ke arah mana ya, yang lebih memahami potensi yang ada dalam siswa itu Bu. Maksudnya kecenderungannya cara belajarnya atau gaya belajarnya itu bagaimana. Nah, ada betulnya juga saran dari Bu pengawas itu. Iya ya Pak ya, berarti ya kemarin ya. Padahal saya pikir buku teks itu udah kuno, tapi ternyata memang murid saya juga membutuhkan ya Pak ya. Betul Bu. Kita harus sebagai pengajar atau pendidik lebih harus peka melihat situasi kondisi yang ada di kelas tentunya. Apakah Bu ini sudah merasa terurai akan masalah ini? Biasa sedikit lebih lega Pak. Tadi sebelum bertemu Bapak rasanya tuh kayak frustasi gitu, gimana nanti saya kalau ketemu guru pengawas, ketemu kepala sekolah. Tapi setelah ngobrol, setelah tadi diskusi, sepertinya akan ada jalan ya Pak ya ini nanti. Alhamdulillah, semoga ke depan lebih baik. Dari sharing kita yang sudah kita lakukan, apa masih ada yang mengganjal dari Ibu ini? Ya Pak, terkait ini Pak, memang selain dengan Ibu pengawas, saya juga rasanya karena kemarin sempat bersih tegang dengan Ibu pengawas, rasanya saya juga nggak enak sama kepala sekolah ini Pak. Nanti gimana ya Pak ya, apakah ada masalah apa enggak ya dengan kepala sekolah ya? Jadi begini Bu ini, kita kan pasti punya argumen atas hal yang kita sampaikan, pasti ada alasannya Bu. Tapi kita harus belajar cara berkomunikasi yang baik, terutama kalau ke pimpinan dan juga ke pengawas. Nah mungkin Ibu pengawasnya itu merasa tersinggung atau bagaimana? Iya Pak, sepertinya merasa tersinggung. Mungkin saya sekarang malah jadi kepikiran Pak, setelah saya ngobrol sama Bapak, mungkin setelah ini malah saya menemui Ibu pengawas saja Pak ya Pak, untuk menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi dan menyampaikan alasannya. Kemudian mungkin saya juga akan menggunakan buku teks untuk pembelajaran saya. Berarti untuk ke depan Bu ini akan mix, mengaplikasikan antara pembelajaran berbasis digital dengan pembelajaran konvensional ya? Iya Pak, sepertinya setelah melihat Asesmen itu ya? Iya, asesmen sumatifnya sepertinya saya akan mengcombine pelajaran media ajar yang saya gunakan juga sumber belajar yang saya gunakan. Oh ya, luar biasa. Berarti itu sudah melakukan evaluasi refleksi cara mengajarnya. Nah terkait dengan Bu pengawas, alangkah lebih baiknya sebelum ketemu dengan pengawas, Bu ini terlebih dahulu itu ketemu dengan kepala sekolah selaku pimpinan di internal gitu kita. Ya, Pak, ya. Ya. Terus sebaiknya saya gimana ya Pak saat ketemu dengan kepala sekolah ya? Yo ketemu istilahnya sharing lah, sharing ke pimpinan. Kalau kemarin pada saat supervisi ada sedikit jalan antara Bu ini dengan pengawas. Nanti disampaikan apa adanya dengan bahasa yang soft gitu. Gitu ya Pak. Oh, baik. Benar juga Pak. Saya tadi juga kepikiran kayak gitu. Berarti emang saya harus nemui kepala sekolah dulu ya Pak ya, dengan menyampaikan apa yang sudah terjadi. Terima kasih ya Pak ya, saya menjadi lebih lega sekarang. Senang tuh, kita bisa sharing, saling berbagi dengan sejawat. Mungkin Ibu ini aja masih ke jalan yang masih harus di-share. Sepertinya sudah cukup Pak, dan mungkin saya ke depan akan lebih berkomitmen untuk segera melakukan tindak lanjut ini. Saya akan segera menemui kepala sekolah dan juga Ibu pengawas. Dan semoga pekan depan sudah bisa memperbaiki proses pembelajaran saya dengan menggunakan buku teks juga. Berarti kedepannya Ibu sudah akan mulai memperbaiki Iya Pak, teknik insya Allah pembelajarannya ya. Saya akan segera memperbaiki Pak. Pekan depan ya. Insya Allah pekan depan akan saya perbaiki Pak. Oke, insya Allah besok kalau Ibu sudah mengaplikasikan mix itu pembelajaran itu kita berjumpa lagi, kita sharing lagi ya. Ya, terima kasih ya Pak ya, hari ini sudah mengajak ngobrol saya sehingga saya bisa menguraikan masalah saya lebih lega, dan ternyata saya bisa dapat solusi ya Pak ya dari pertemuan ini yang tadinya sepertinya ruwet. Alhamdulillah hari ini sudah dapat solusinya. Alhamdulillah, senang bisa membantu. Mungkin Bu ini ada kesibukan lain? Iya Pak, di sini saya mengajar lagi Pak. Oke, dilanjut dulu. Moga tetap semangat dan selalu jangan lupa
bersyukur, berevaluasi dan berefleksi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Haryadi atas evaluasinya dan juga atas solusi-solusi yang sudah saya temukan berkat ngobrol dengan Bapak. Sekali lagi terima kasih. Mohon izin pamit untuk mengajar lagi ya Pak ya. Oke. Semangat ya Bu. Semangat, Ya, Bu. terima kasih. Assalamualaikum. Sama. Alhamdulillah. Gimana Pak rasanya? Ya, lega Pak. Akhirnya kita bisa belajar cara berbagi dengan akan sesama. Dari coaching itu tadi, prosesnya coaching yang Bapak lakukan dengan Bu Eni, menurut Bapak kira-kira bagaimana performa Bapak melakukan coaching? Jadi Bapak menilai diri Bapak sendiri, Yang jelas sempurna itu tidak Pak, tapi paling tidak menuju ke arah yang lebih baik Pak. apa yang membuat Bapak menilai seperti itu? Kira-kira di bagian mana Bapak merasa yang perlu diperbaiki atau yang belum maksimal? Kalau kita lihat dari Tirta itu ya Pak, mungkin tadi diidentifikasi masalah itu sudah banyak tergali, tapi mungkin karena keterbatasan waktu untuk rencana aksinya itu masih terbatas Pak. Mungkin ada alasan kenapa itu masih terbatas Bapak? Terbatas karena tadi dari Bu Eni sendiri kan hanya mengutarakan bahwa awalnya dia menyanggah kalau pembelajaran itu yang sudah baiklah, tidak menggunakan konvensional tapi menggunakan digital. Tapi ternyata setelah ada asesmen, ada sumatif, formatif, dan hasilnya siswa itu belum memuaskan Pak. Sehingga perlu ada modifikasi Ya. Baik Pak, sampai di sini boleh sebenarnya saya menyampaikan hasil dari pengamatan yang saya lakukan. Oke, dengan senang hati Pak. Oke, tadi sudah saya amati Pak dari awal sampai akhir proses coaching tersebut. Secara umum proses tersebut berjalan dengan baik, sesuai dengan alur kita dari mulai pembukaan sampai dengan penutupan ya Pak ya. Namun demikian ada beberapa hal sebagai catatan saya agar nantinya bisa menjadi motivasi Bapak untuk menjadi lebih baik lagi kita melakukan coaching dengan teman atau rekan sejawatnya. Di sini ada beberapa hal Pak terkait dengan apa yang sudah saya catat. Yang pertama, tadi Bapak sudah melakukan bonus ya, bagaimana Bapak menyampaikan kepada Bu Eni untuk sejenak melakukan mindfulness, tarik nafas panjang. Tapi ada koreksi Pak, tapi ada kata-kata refleks. Sebenarnya bukan refleks tapi relax. Nah mungkin situ ya. Tadi kan refleks gitu lah. Nah, saya mikir-mikir ini refleks maksudnya gimana? Oh mungkin relax. Gitu ya Pak? Iya benar. Itu koreksi Pak. Terima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tujuan loh Pak. Jadi di awal tadi sebaiknya mungkin ditentukan dulu tujuan. Arah tujuan coaching dari yang saya amati itu belum begitu nampak. Jadi bisa nanti di lain waktu ketika melakukan coaching lagi Bapak menjelaskan dari awal, meminta pada ya berdiskusi lah ya dengan coach bagaimana ke arah mana tujuannya itu apa dari proses coaching. Ya. Kira-kira tadi gimana Pak? Oke, izin menambahkan ya Pak. Tadi itu Bu ini terlihat sangat tegang Pak. Oh, Jadi saya mau menggali lebih dalam itu kelihatannya saya akan stop mindfulness dulu. Oke. Terus kemudian lupa nanti. Iya. Oke. Itu yang terkait dengan tujuan ya Bapak. Yang kedua terkait dengan tadi ada kata-kata yang Bapak sampaikan mengganjal yang disampaikan ke Bu Eni. Nah, ada tanggapan dari Bu Eni yang saya tangkap adalah pertama dia merasa tidak enak dengan pengawas, yang kedua dia tidak enak dengan kepala sekolah. Nah dari situ kemudian ini kan perlu kita tarik benang merahnya. Sebenarnya mau kita selesaikan itu adalah masalahnya dengan pengawas, dengan kepala sekolah, atau permasalahan dia dalam proses pengajaran itu. Nah, makanya tadi tujuan di awal harus ditentukan tadi itu. Mungkin dua catatan ya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan ide atau gagasan. Tadi tampak coach itu
baiknya kan menemukan ide-ide baru, gagasan baru. Sementara coach Pak Haryati sebagai coach itu adalah memandu bagaimana Bu Eni selaku coach itu bisa memunculkan ide-ide baru. Sedangkan yang tadi terjadi seolah-olah Pak Haryati itu memberikan opsi kepada Bu Eni agar dia memilih seperti kolaborasi atau lebih baiknya bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Hal seperti itu alangkah baiknya kalau itu muncul dari gagasan coach itu sendiri. Itu Bapak. Oke, terima kasih Pak koreksinya. Kemudian Pak Sofi Kemudian ada satu lagi terakhir adalah tadi kan Bapak ingin meningkatkan kompetensi di bagian pertanyaan berbobot. Nah, di sini juga ada koreksi dari saya. Ada tadi satu pertanyaan yang menggunakan kata kenapa. Mungkin di lain kesempatan bisa dihindari itu kata-kata kenapa atau mengapa. Mungkin bisa diganti seperti apa atau bagaimana sehingga lebih terbuka untuk obrolan Lebih universal ya, Pak. lebih universal dan soalnya tidak menjadi. Oke, Pak. Itu soalnya untuk menjaga agar coach merasa nyaman. Kemudian mungkin catatan kalau dari saya Bapak di lain kesempatan mungkin Bapak perlu lagi meningkatkan kompetensi yang tadi kan pertanyaan berbobot. Mungkin di lain kesempatan Bapak perlu meningkatkan kompetensi terkait dengan bagaimana mendengarkan secara aktif, kemudian mendengarkan dengan rasa. Itu yang mungkin bisa ditingkatkan di kegiatan coaching selanjutnya. Itu. Mana tanggapan Bapak? Oke. Tadi dengan Bu Eni, setelah Bu Eni berefleksi dan berevaluasi tentang model pembelajarannya itu, pekan depan kita akan coba lagi Pak. Kita akan lebih mengolah rasa. Jadi mengolah rasa ya sesuai dengan jadi kompetensi yang mau ditingkatkan di kesempatan berikutnya. Tadi dengan Bu Eni juga itu dengan kompetensi mengolah rasa. Oke, seperti itu. Mungkin cukup dari saya. Semoga di kesempatan lain Bapak bisa menjadi coach yang handal, yang bisa membantu rekan-rekannya di sekolah khususnya. Dan mohon maaf Pak, ini tadi catatan saya hanya sudah sebatas untuk membangun saja, bukan berarti Bapak tidak baik atau kurang baik. Jika tadi catatan Bapak bisa berkembang lebih baik. Terima kasih Pak. Saran yang membangun. Oke, kalau begitu kita akhiri Bapak. Terima kasih juga atas waktunya dan kerelaannya untuk saya observasi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kegiatan praktek supervisi coaching yang sudah saya laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran sangat saya harapkan. Terima kasih.